Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Ardi Priadi dengan NIM 1101223069 dari Fakultas Teknik Elektro dan dosen wali Pak Rikman. Di sini saya ingin membahas tentang hasil yang saya dapatkan dari Mission 3 ini. Yang pertama, eh, itu tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama mahasiswa dan nama departemen mahasiswa yang bergabung dalam Departemen Ilmu Pengetahuan Alam seperti output dengan kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nama departemennya. Nah, sini saya sudah menjawabnya. Ini di copy paste, terus lalu di run. Nah, untuk hasilnya itu sama dengan eh, apa yang ada di soalnya. Jadi di sini tuh menggunakan select student name atau diganti menjadi nama mahasiswa dan departemen name yang diganti menjadi nama departemen. Lalu di sini tuh menggunakan join, tapi join khusus untuk Oracle. Jadi sini menggunakan from dari tabel student untuk student name dan tabel departemen untuk departemen name. Karena kita ingin menjoinkan ya, student name dan juga departemen name. Lalu where student name. Nah, di sini kita menjoinkan untuk departemen numbernya karena pada student name, tabel student name dan juga tabel departemen itu ada eh, sama-sama ada departemen number. Jadi eh, cara untuk menjoinnya dari yang beda tabel itu dengan mengambil eh, tabel yang sama di setiap tabelnya masing-masing. Jadi di tabel student itu ada departemen number, di tabel departemen itu ada departemen number. Dari situ di join, lalu dipilih untuk kategori yang ilmu pengetahuan alam saja. Lalu diurutkan dengan ascending. Hasilnya seperti ini. Itu untuk solusi soal nomor satu. Selanjutnya itu nomor dua. Tulis pernyataan SQL yang menampilkan hasil seperti output untuk mata pelajaran yang ada di Departemen Hukum yang memiliki durasi kelas 4 jam atau lebih. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menaik berdasarkan nama mata kuliah. Nah, nomor 2 ini di copy paste. Di hasil yang saya dapat dengan ini itu sedikit berbeda, berbeda dari urutannya. Class name nama mata kuliah. Ini class name. Dan sini eh, saya akan jelaskan. Yang pertama select. Select itu sama eh, dari tabel class. Lalu di sini kita menggunakan join juga, tapi joinnya itu menggunakan sintaks khusus ANSI. Jadi di sini eh, join dari tabel apa yang mau kita join, tabel departemen, eh, using atau menggunakan apa, departemen number. Jadi kita ingin menjoinkan tabel departemen dengan tabel kelas dengan departemen numbernya. Where departemen name. Nah, kita karena ingin mengambil yang departemen hukum saja, maka menggunakan where dari departemen name, yaitu departemen hukum. Lalu, karena diminta tadi di soal itu departemen hukum yang memiliki durasi kelas 4 jam atau lebih, makanya di sini menggunakan sintaks and plus time lebih dari sama dengan 4. Jadi lebih dari 4 jam. Lalu eh, order by atau diurutkan class name, nama mata kuliahnya dengan ascending. Hasilnya seperti ini. Itu untuk penjelasan nomor 2. Selanjutnya penjelasan nomor 3.
Tulis pernyataan SQL yang mencari nama dosen, nama departemen, dan level dosen di Departemen Teknik Komputer dan menampilkannya seperti output dengan kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nama dosen. Level berdasarkan gaji tahun C jika kurang dari 80 juta won, B jika lebih dari 80 juta won dan kurang dari 85 juta won, dan A jika lebih dari 85 juta won. Ini saya juga sudah menyelesaikan untuk nomor 3 di PES. Akan ke sini. Eh, ini dulu. Terus, ya, ini untuk hasilnya. Ini L-nya harusnya ada di sini karena ini kekecilan layar. Oh ini. Nah, jadi di sini eh, menggunakan select untuk professor name diganti menjadi nama dosen, departemen name diganti menjadi nama departemen. Nah, karena tadi di soal itu ini ada level berdasarkan gaji tahunan. Kalau kurang dari 80 juta won itu C, di antara 80 sampai 85 itu B, lebih dari 85 itu A. Nah, di sini saya menggunakan sintaks cash when dari salary atau gaji eh, tahunannya ya. Jadi di sini cash when salary, jadi kurang dari 80 juta won itu C, dan salary di antara 80 juta dan 85 juta itu B, else A, atau eh, sisanya itu A. Terus N as. Nah, ini tuh kita ganti menjadi level dari tabel profesor, yaitu profesor underscore name, dan tabel departemen, itunya apa, diambil nama, diambil tabel dari si tabel departemen itu departemen name. Lalu where professor name dot department number itu sama dengan departemen name dot department number. Ini sintaks khusus ANSI untuk join, dan eh, kita ingin mengambil departemennya itu khusus untuk departemen teknik komputer. Lalu kita urutkan dengan order by berdasarkan nama dosen dengan ascending. Jadi hasilnya seperti ini. Itu untuk penjelasan nomor 3. Untuk selanjutnya yaitu nomor 4. Nah, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nilai rata-rata mahasiswa yang mengambil mata kuliah makroekonomi seperti output, namun nilai rata-rata dibulatkan dan ditampilkan ke suatu tempat desimal. Ke satu tempat desimal. Nah, ini nomor 4. Nah, ini copy. Jadi di sini menggunakan select, round, terus average dari poin atau nilainya. Di sini ada 0,1 as nilai rata-rata. Nah, di sini saya menggunakan average dulu. Jadi saya rata-ratakan si nilai poinnya, lalu saya roundkan atau saya bulatkan. Kemana? Ke satu aja. Jadi satu di sini tuh mempengaruhi eh, koma dari si nilai rata-rata. Kalau misalkan sini saya ketik 2, berarti hasilnya itu 2,33. Kalau 0, dia akan ke 2 saja. Ini 1 menjadi 2,3. Nah, dari tabel grade, nah sini menggunakan join dari tabel class using class number. Jadi di tabel grade dan juga tabel class itu sama-sama ada class number. Nah, sini menggunakan join dengan menggunakan si class number ini. Dan where class name, atau kita mengambil khusus untuk nama mata kuliah makroekonomi saja. Seperti itu. Jadi ini nilai rata-rata kepunyaan si makroekonomi.
Itu untuk penjelasan nomor 4. Selanjutnya itu penjelasan nomor 5. Tulis pernyataan SQL yang mengquery output untuk mata pelajaran yang diberi waktu kelas tetapi tidak diberi kredit. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mata kuliah. Namun, jika jenis mata pelajaran mata kuliah wajib adalah 3 SKS, dan jika jenis mata pelajaran mata kuliah pilihan adalah 2 SKS. Sini nomor 5. Iran. Nah, hasilnya sudah sama dengan yang ada di soal. Jadi di sini saya menggunakan select class underscore no atau nomor mata kuliah diganti menjadi nomor mata kuliah. Terus di sini saya menggunakan eh, case when. Jadi saya mengambil case dari kelas tipe atau eh, dari tipe mata kuliah dengan mata kuliah wajib itu menjadi 3 SKS dan else 2 SKS. Karena di tipe kelas itu hanya ada dua, mata kuliah wajib dan juga mata kuliah pilihan. Jadi di sini saya tidak usah menggunakan eh, when mata kuliah pilihan dan 2 SKS. Jadi saya langsung saja selain dari mata kuliah wajib itu akan menjadi 2 SKS kayak gitu. Karena ini udah cuman ada dua pilihan antara mata kuliah wajib ataupun mata kuliah pilihan. Seterusnya itu N. Nah, yang tadi itu kita ganti menjadi SKS. Terus where class grade is null. Jadi kita, jadi saya mengambil nilai dari mata kuliah itu yang kosong is null dan eh, durasi mata kuliahnya itu yang tidak kosong. Lalu sini order by atau saya mengurutkannya dari kelas underscore number karena tadi dimintanya itu dari nomor mata kuliah dengan descending atau menurun seperti itu. Itu untuk penjelasan nomor 5. Selanjutnya nomor 6. Tulis pernyataan SQL untuk mengquery nomor mata kuliah, nama mata kuliah, dan nama mata kuliah prasyarat untuk mata kuliah yang memiliki nama mata kuliah prasyarat seperti output. Kriteria pengurutan ditampilkan dalam urutan menurun berdasarkan nomor mata kuliahnya. Nah, ini terus. Nah, ini untuk hasilnya sudah sama seperti apa yang ada di soal. Jadi di sini tuh menggunakan select a dot class number as nomor mata kuliah, a dot class name menjadi nama mata kuliah, dan juga b dot class name menjadi nama mata kuliah prasyarat. Nah, di sini tuh kenapa a dot class underscore number class underscore no, a dot class underscore name, dan b dot class underscore name itu karena di sini kita ingin menjoinkan dengan tabel itu sendiri atau menggunakan self join. Nah, pada self join itu kita eh, menggunakan variabel atau em, parameter yang eh, untuk membedakan dari setiap tabelnya. Jadi di sini untuk kelas underscore number no-nya itu dengan variabel A, yang class name-nya juga A. Nah, untuk class name yang kedua, atau kita kan ingin mengambil nama mata kuliah prasyarat ini. Nah, itu menggunakan parameter lain atau variabel lain, yaitu B. Nah, di sini from tabel kelas A, karena ini kan awalnya ada di tabel kelas A, lalu kita joinkan ke tabel kelas B on A pretending underscore class underscore no, itu sama dengan B dot class no. Lalu di sini menggunakan where A dot pretending underscore class underscore no is not null, karena kita ingin mengambil eh,
mata kuliah prasyarat. Jadi yang kita ambil yang tidak kosong atau yang memiliki prasyarat kayak gitu. Lalu order by b dot class underscore no dash ending. Jadi kita urutkan secara menurun. Seperti itu tuh untuk penjelasan nomor 6. Selanjutnya yang terakhir itu nomor 7, tulis pernyataan SQL untuk mengquery nama dosen dan gaji tahunan seorang dosen yang tidak ditugaskan ke suatu departemen seperti output. Nah, outputnya itu nama dosennya Choi Yohan, gaji tahunannya itu sekitar 95 juta won. Nah, sini. Nah, ini hasilnya sudah sama seperti yang ada di soal. Jadi di sini kita harus melihat tabelnya dulu. Tabel dari si eh, profesor, tabel profesor. Itu select all from tabel underscore profesor. Gini. Nah, dilihat dari sini, yang kan tadi diminta itu untuk yang tidak ditugaskan ke suatu departemen. Berarti dia itu tidak ada departemen number. Nah, kalau kita lihat di sini, semuanya itu memiliki departemen number kecuali ini eh, Choi Yohan. Jadi di sini saya menggunakan where departemen number yang tidak kosong karena sesuai dengan perintahnya sini mengambil seorang dosen yang tidak ditugaskan ke suatu departemen. Ya udah, tinggal cari yang kosong aja atau yang tidak ditugaskan di suatu departemen kayak gitu. Dan hasilnya itu tadi sudah ketemu itu eh, Pak Choi Yohan dengan gaji tahunan 95 juta won. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai mission yang ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.